Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat mendapatkan keberkahan, ilmu yang berkah, dan menjadi pahala untuk kita semua di sini. Oke. Nah, untuk berdoa, Ibu akan serahkan kepada ketua kelasnya di sini. Siapa ketua kelasnya di sini? Ayo. Oke. Baik, dipersilakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Bersama teman-teman kita akan berdoa bersama-sama ya, menurut kepercayaannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Oke, ketika Ibu mengabsen, jika ada anak yang Ibu hadir, kalian boleh open mic. Sekali lagi, ketika Ibu memanggil kalian untuk mengabsen, kalian boleh open mic dan bilang, Ibu saya hadir. Oke? Nah, Ibu juga tidak lupa mengingatkan untuk kalian harus on cam, on kamera. Kameranya dinyalain dulu. Kameranya dinyalain dulu, Ibu ingin melihat wajah-wajah cantik dan wajah-wajah gantengnya anak-anak Ibu. Ayo. Yuk. Nanti kalau yang nggak on cam, Ibu akan alfakan nih karena tidak hadir, karena tidak nyalakan kamera. Jadi Ibu harap kalian menyalakan kamera terlebih dahulu ya, agar Ibu bisa melihat kegiatan kalian ketika Ibu sedang mengajar. Oke? Nah, Ibu akan mengabsen ya. Kalian dengarkan baik-baik dan simak apabila dipanggil. Tadi disuruh apa? On mic. Oke, Nadia hadir, Andre hadir, Mita sakit. Allah, semoga kita doakan bareng-bareng ya. Semoga Mita disembuhkan dari segala penyakitnya, diangkat segala penyakitnya, diangkat segala rasa sakit yang ada di tubuhnya, dan selalu diberikan kesehatan dan dipulihkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya udah, kita berdoa bareng-bareng. Al-Fatihah. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu melihat bahwa anak-anak Ibu pada lesu, pada nggak bergairah. Kita bakar semangat terlebih dahulu yuk. Ibu akan memimpin. Ada yel-yel atau ada jargon yang sudah Ibu siapkan agar kalian kembali bersemangat, kembali merasa, wah, saya senang untuk belajar hari ini, saya siap untuk belajar hari ini. Oke, baik. Perhatikan dan dengarkan yel-yel Ibu. Namanya tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. Semangat ye. Apakah semuanya sudah pada terbakar semangatnya? Apakah semuanya sudah semangat untuk belajar hari ini? Apakah anak-anak Ibu sudah siap untuk menerima materi hari ini? Siap dan harus siap. Oke. Karena Ibu akan membawakan materi yang cukup bagus, yang cukup bermanfaat bagi kita, bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, dan bagi lingkungan semuanya. Oke, jangan lupa on mic ketika Ibu tanya, dan on cam, selalu on cam, selalu on cam ya. Karena kita terpisahkan dengan jarak, karena kita sedang mengalami pandemik virus COVID-19 dan masih belum bisa bertatap muka. Nanti kalau kita sudah bertatap muka, Ibu akan punya hadiah untuk kalian. Jadi doakan semoga pandemi ini akan segera berakhir ya. Amin. Agar kita secepatnya untuk bertatap muka, bertemu kembali seperti sedia kala. Oke.
Ayo, Ibu di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Takutnya kalian setelah lama libur, setelah lama di rumah, kalian lupa nama Ibu siapa. Ayo, anak-anak kelas 3 udah pada pintar di sini. Nama Ibu siapa? Ya, Ibu Dila. Nama Ibu, Ibu Nurfadila Syahadah. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Dila. Jangan sampai lupa gara-gara di rumah terus kalian jadi lupa nama Ibu. Dan kalian juga jadi lupa lagi wajah Ibu seperti apa. Ibu sudah rapi begini, Ibu sudah cantik begini, masa kalian lupa? Oke, sekarang kita akan memulai pembelajaran untuk kelas 3 di semester 1 ini ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ke materi, Ibu akan memberitahukan dulu tentang tema pembelajaran hari ini, yaitu dengan tema 2 dengan pembahasan norma. Tujuan dari pembahasan norma hari ini dengan materi norma hari ini, Ibu berharap anak-anak Ibu dapat menyebutkan aturan-aturan yang berlaku. Ibu berharap juga anak-anak dapat menyebutkan contoh aturan yang berlaku yang ada di sekolah, yang ada di rumah, dan ada yang di masyarakat. Ibu juga berharap anak-anak bisa menyebutkan contoh aturan formal ataupun non-formal yang ada di masyarakat. Anak-anak juga dapat melaksanakan aturan yang berlaku yang ada di rumah, yang ada di sekolah, dan ada di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan ke materi. Ibu berharap jika Ibu menjelaskan sesuatu, menjelaskan tentang materi, anak-anak mendengarkan, menyimak, dan memperhatikan agar ilmu yang telah Ibu berikan kepada anak-anak itu nyampe, agar tidak sia-sia anak-anak belajar hari ini dengan Ibu. Oke? Nah, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga atau sekelompok orang dalam masyarakat. Norma juga bisa disebut dengan petunjuk atau pedoman tingkah laku yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Sehingga dengan adanya norma membuat hidup kita menjadi lebih baik dan teratur. Jadi, apa yang telah Ibu jelaskan tadi bisa kalian simpulkan apa? Ya, betul Andre. Norma adalah sesuatu yang mengikat. Norma, apalagi ayo Lia? Ya, norma itu mengekang kita. Ya, betul. Norma itu karena adalah aturan. Aturan yang mengekang kita, yang mengikat kita agar menjadi manusia, menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat, ya, dan teratur. Oke. Nah, ada macam-macam norma. Di antaranya, nah, pasti kalian kalau yang belajar tadi malam, kalian pasti tahu nih, ada berapa macam sih norma? Ayo, ada berapa macam sih norma? Bisa sebutkan? Ya, yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Dan yang keempat, yaitu norma hukum. Oke, nah dari masing-masing norma tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dan sumber dan sanksi yang juga yang berbeda. Nah, didapat orang yang melanggar. Jadi setiap orang yang melanggar itu mempunyai sanksi yang berbeda-beda sesuai norma-normanya yang tadi disebutkan oleh Ibu. Nah, kita akan bahas satu per satu terlebih dahulu. Oke, yang menurut kalian penting, yang menurut kalian, wah ini penting, boleh dicatat di buku ya, agar ilmunya nyampe, agar ilmu yang telah Ibu berikan itu ke kalian bisa dipelajari lebih lagi, lebih lanjut. Jadi kalian gak akan lupa. Oke, boleh banget kalian menuliskan apa yang telah Ibu sampaikan materi hari ini. Oke, nah yang pertama akan kita bahas adalah norma agama. Norma agama adalah suatu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan mengatur tingkah laku manusia dengan sesama.
yang berdasarkan pada suatu ajaran agama. Norma agama biasanya itu diambil dari nilai-nilai yang terkandung di dalam kitab suci suatu agama. Nah, Ibu ingin tanya, ada yang tahu ada berapa jumlah agama yang apa coba? Yang ada di Indonesia, yang ada di negara kita tercinta. Ada berapa agama yang diakui di negara kita? Ayo, ada yang tahu? Iya. Ayo Budi, apa? 6. Betul sekali. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Yang kedua, agama Kristen. Yang ketiga, agama Katolik. Yang keempat, agama Hindu. Yang kelima, agama Buddha. Dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Betul sekali. Ada yang tahu tujuan dari adanya norma agama itu apa? Ya, untuk taat kepada Tuhan. Betul. Nah, Ibu ingin menjelaskan tujuan dengan adanya norma agama adalah menyempurnakan manusia untuk menjadikan orang-orang yang baik dan selalu menjauhi hal-hal yang buruk. Norma agama berbeda dengan norma-norma lainnya. Norma agama lebih mengarah kepada batin manusia. Jadi, jika ada orang yang melanggar norma agama, batinnya pasti akan merasa tidak tenang, akan merasa gelisah, akan merasa bersalah kepada Tuhannya. Nah, sanksi dari norma agama ada yang tahu apa? Ya, betul sekali Aulia. Masuk neraka. Ya, itu sanksi terbesar, sanksi terberat. Ya, sanksi untuk pelanggar norma agama biasanya itu tidak langsung. Sanksinya itu berupa dosa, karma, dan jika tidak mau bertobat, maka ia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Tuhan. Jadi kita sebagai manusia, jika kita melakukan kesalahan, lebih baik secepatnya kita untuk bertaubat, untuk meminta maaf. Jika kita mempunyai salah kepada orang, sebaiknya kita melakukan permohonan maaf secara langsung, permohonan maaf secara cepat. Kamu aku maafin ya, maafin aku ya, aku nggak akan mengulangi lagi, gitu. Itu contoh kepada manusia. Jika kita mempunyai salah kepada Tuhan, kita harus bertaubat, kita memohon ampunan melewat doa. Ya Tuhan, ampuni saya telah melanggar. Semoga Tuhan mengampuni saya ya, dan saya dijauhkan dari neraka, dan saya diampuni dosa-dosanya, maafkan saya ya Tuhan. Nah, itu untuk contoh permohonan maaf kepada Tuhan, agar kita selalu dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari siksa api nerakanya Tuhan. Oke. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki kewajiban yang harus dilakukan menurut norma agama, seperti yang pertama, kewajiban selalu beribadah, saling tolong-menolong, hormat menghormati sesama pemeluk agama, dan saling mengasihi dan tidak menyakiti. Walaupun kita berbeda agama, walaupun kita berbeda suku, walaupun kita memiliki perbedaan yang mencolok di antara masyarakat, di antara teman-teman kita semua, kita tidak perlu menyakiti mereka. Kita harus saling menghargai, kita harus saling menyayangi, agar kita memiliki kehidupan yang aman, tentram, indah ya. Oke. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah petunjuk yang berasal dari hati nurani dan akhlak manusia. Tujuan dari norma kesusilaan hampir sama seperti norma agama, yaitu membentuk manusia menjadi lebih baik lagi. Adapun sanksi untuk norma kesusilaan yaitu adalah memiliki rasa tekanan batin, perasaan malu, dan penyesalan. Kalau sampai ada orang lain yang tahu kalau kita melanggar norma kesusilaan, tapi terkadang itu kita tidak terlihat kalau kita melakukan hal kesalahan itu, karena yang tahu itu hanya diri kita sendiri, karena kita yang melakukannya. Kalau orang lain sampai tahu, kita akan dijauhi, kita akan dikucilkan sama orang lain. Nah, ada yang tahu contoh dari norma kesusilaan dan sebutkan ciri-cirinya dan sanksinya, yang tahu?
Nah, yang paling utama, yang paling jelas yaitu yang melanggar norma kesusilaan itu berbohong, pilih kasih, tidak adil, dan semua perilaku yang tidak baik. Jika kalian memiliki teman, perlakukanlah teman-teman kalian itu sama. Jangan pilih kasih, si ini mah gini, si ini mah gini. Tidak boleh. Semuanya harus adil. Jika si A dikasih permen, si B juga dikasih permen. Kita tidak boleh pilih kasih. Jangan menganggap orang lain remeh, orang lain rendah. Kita semua sama di mata Tuhan dan di mata hukum ya. Dan yang ketiga selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang didasarkan pada aturan tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Tujuan dari norma kesopanan itu menciptakan keharmonisan pergaulan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Nah, sanksi jika kita melanggar dari norma kesopanan itu kita akan diberi teguran oleh masyarakat, dicemoohkan, diomongin. Sebaliknya, jika kita sopan dan santun kepada orang lain, kepada masyarakat sekitar, kita akan dihargai, kita akan lebih dihormati. Nah, adapun contoh dari norma kesopanan yang sering kita lakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ayo, apa? Ya, lihat. Ya, meminta izin ketika ingin keluar rumah. Mencium tangan orang tua ketika ingin berpamitan atau datang ke rumah. Ya, apalagi mengucapkan salam kepada guru yang lewat, mengucapkan salam kepada teman ketika bertemu di jalan, dan mengucapkan permisi, mengucapkan maaf, mengucapkan terima kasih kepada orang sekitar jika kita dibantu, menolong, ataupun tertolong. Oke, jangan lupa. Dan yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat. Nah, biasanya norma hukum itu dibuat oleh undang-undang atau oleh pemerintah. Nah, norma hukum yang berlaku di Indonesia itu terangkum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perda. Nah, hukum memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan suasana yang aman, yang tentram dalam kehidupan masyarakat. Norma hukum memiliki sanksi yang tegas loh anak-anak, diperhatikan. Norma hukum itu memiliki sanksi yang tegas, bisa berupa denda dan bisa berupa juga di penjara. Jadi anak-anak gak boleh nih asal main-main dengan norma hukum karena kalian bisa mendapatkan kerugian yang cukup besar ya. Ada yang tahu contoh dari norma hukum itu apa? Nah, contoh yang baiknya yang pertama membayar pajak tepat waktu, menaati rambu-rambu lalu lintas, dan tidak melakukan kejahatan lain. Adapun kejahatan dari norma hukum yang sering dijumpai mencuri. Mencuri itu merugikan orang lain ya, bukan barang kita, bukan hak kita, tapi kita ambil, itu namanya mencuri, itu tidak boleh ya. Nah, nanti itu jika ketahuan, dan pasti ketahuan, kalau tidak ketahuan kita akan berurusan dengan Tuhan, kita akan mendapatkan sanksi dosa ya. Terus kalau ketahuan kita akan dipenjara, kita akan didenda ya. Nah, jika kita melakukan hal-hal berat, kita akan dipenjara. Nah, ibu akan memberikan contoh dari masing-masing norma yang ada di sekolah, yang ada di rumah, dan yang ada di masyarakat. Yang pertama yaitu norma agama. Contoh dari norma agama ada apa saja? Ayo. Ya, Aulia. Membaca doa dan mengucapkan salam kepada guru. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran itu sebaiknya kita mengucapkan salam dulu kepada guru. Assalamualaikum Bu, gitu. Selamat pagi Bu, dan membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Nah, untuk di rumah contohnya menjalankan ibadah bersama keluarga. Jadi di rumah kita harus saling mengingatkan, yuk sholat bareng, yuk sholat berjamaah, yuk ngaji yuk.
Nah, itu termasuk dalam norma agama. Untuk di masyarakat, contohnya itu mengajak berbuat kepada kebaikan kepada teman. Jika teman ingin melakukan kesalahan, ingin melakukan hal yang buruk, kita sebagai teman yang baik itu mengingatkan, kamu jangan gitu deh, nanti dosa loh, nanti gini loh. Nah, itu baik karena kita membawa pengaruh baik kepada teman kita dan kita akan mendapatkan pengaruh hal yang baik juga. Nah, untuk norma kesusilaan yang kedua, kalau di sekolah contohnya jujur dalam ulangan dan tidak menyontek. Jadi jika anak-anak melakukan norma kesusilaan itu contohnya tidak menyontek, jujur dalam ulangan ya, nggak boleh mencontek ya. Nanti kalau ketahuan mencontek, ibu akan hukum, itu sanksinya. Ibu akan menurunkan nilai kalian kalau kalian ketahuan mencontek, itu sanksinya ya. Untuk di rumah, adil kepada kakak atau adik. Jika kalian mempunyai kakak atau adik, kalian harus bersikap adil. Nggak boleh pilih kasih si ini masih gini sini. Tidak boleh, kita harus bersikap adil. Dan untuk contoh norma kesusilaan di masyarakat, menjaga pergaulan di lingkungan masyarakat, kita harus bisa memilah teman-teman yang baik. Bukan berarti kita harus menjauhi orang-orang yang buruk, tidak. Kita hanya memilih dan memilah perlakuan teman kita yang ada di masyarakat itu. Jadi kita bukan jauhi orangnya, tapi jauhi perilakunya. Kita boleh berteman dengan siapa saja. Jika orang itu melakukan kesalahan, kita cukup menjauhkan saja dari perilaku itu. Oke. Yang ketiga, norma kesopanan. Contoh yang ada di sekolah itu menghormati guru. Untuk di rumah, ramah dan bertutur kata yang sopan kepada orang tua. Dan yang masyarakat, menyapa ketika bertemu dengan teman. Oke. Yang keempat itu norma hukum. Untuk di sekolah itu menaati aturan yang ada di sekolah. Salah satu contoh dari peraturan ada di sekolah apa nih? Ya, menggunakan baju yang rapi, yang bersih. Ya, apalagi mengerjakan tugas tepat waktu, tidak telat, dan menghormati guru dan teman. Untuk di rumah, saling menjaga dan melindungi sesama keluarga. Kita tidak boleh melukai atau menyakiti hati keluarga kita sendiri. Nah, untuk di masyarakat, menaati rambu lalu lintas, membayar pajak, dan menaati aturan yang ada. Jika ada plang dilarang berhenti, ya kita gak boleh berhenti di situ. Kita harus melakukan taatan, harus melakukan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, yaitu menaati aturan yang berlaku. Nah, adapun norma formal dan norma non formal, biasanya kalau norma formal itu dibuat secara resmi dan ada karena bersifat yang dibuatnya itu oleh lembaga. Ya, jadi biasanya norma hukum biasanya bersifat norma formal. Adapun norma non formal itu biasanya aturan yang ada tapi tidak tertulis, biasanya yang ada di masyarakat, seperti ya menghargai, menghormati orang, mengucapkan salam ketika bertemu, itu termasuk ke norma yang norma formal. Jadi ada tapi tidak tertulis. Nah, dengan kita belajar tentang norma hari ini, ibu mengharapkan anak-anak ibu menjadi anak yang baik, anak yang sopan, anak yang disiplin, anak yang taat dan patuh, anak yang bertanggung jawab kepada keluarga, lingkungan, dan diri sendiri. Menjadi anak yang dapat menumbuhkan perilaku indah, membiasakan hidup sehat, baik di sekolah maupun yang ada di rumah. Menjadi anak yang saling menjaga, saling menghormati, saling melindungi satu sama lain. Nah, ibu ingin kalian buka buku paketnya halaman 63 sampai 68. Di situ ada latihan. Ayo, latihan. Iya, banyak. Namanya juga latihan uji kompetensi ya. Di situ ada latihan uji kompetensi. Ibu ingin kalian mengerjakannya di buku tulis masing-masing. Di buku tulis masing-masing tulis saja jawabannya. Soalnya tidak perlu ditulis. Ibu hanya ingin kalian menuliskan jawaban yang paling benar, yang paling tepat di buku masing-masing. Nanti
Ibu akan menilai dan kita akan membahasnya bersama-sama. Kita akan belajar ya. Nah, kita akan mengulas kembali tentang materi yang telah tadi kita pelajari. Ayo, ada yang tahu tadi kita belajar tentang apa? Takutnya pada lupa. Ya, betul sekali Andre. Kita belajar tentang norma. Ada berapa macam-macam norma? Ya Aulia, ada 4. Apa saja? Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Bagus sekali. Nah, ibu ingin bertanya, kalau kita mendapat dosa, kita akan masuk neraka, itu termasuk ke dalam sanksi norma apa? Ya, betul sekali, norma agama. Karena norma agama itu berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ibu ingin bertanya lagi, jika sanksi kita itu dicemoohkan, dijauhi oleh orang-orang, diomongin, itu masuknya ke norma apa? Ya, kita akan masuk ke dalam, itu bisa masuk ke dalam norma kesusilaan, bisa kita masuk ke dalam norma hukum, bisa norma kesopanan juga bisa. Contohnya apa jika masuk ke dalam 3 itu? Ya, apa? Ya, melukai orang lain secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi kita harus hati-hati dan selalu bersikap baik kepada semua orang. Harus berperilaku baik, tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang lain. Karena kita itu makhluk sosial, karena kita itu sama di mata Tuhan, sama di mata hukum. Jadi kita tidak boleh semena-mena kepada orang lain, karena kita telah diikat oleh sesuatu. Apa? Ya, betul sekali, kita telah diikat oleh norma. Kita tidak boleh berperilaku semena-mena. Ini mah gini, kita tidak boleh egois. Kita harus bisa menghargai adanya pendapat orang lain, saling menyayangi, tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk. Ya, sekecil apapun itu pasti akan ketahuan. Ingat kata-kata ibu, kalian menyembunyikan, kalian misalnya, nauzubillah ya, jangan sampai ini terjadi, kalian mengambil penghapus teman kalian secara diam-diam, itu tidak boleh. Walaupun hanya kalian yang tahu, teman kalian tidak mengetahuinya, tapi yakinlah ada Tuhan yang melihat kita, yang mengawasi kita secara terus-menerus, tiada terhenti. Jadi kita tidak boleh lengah, kita harus tetap berbuat kebaikan. Nah, ibu ingin kalian itu menjadi anak yang baik, anak yang disiplin, anak yang soleh dan soleha. Jadi ibu senang kalau anak-anak ibu bisa mencontohkan, bisa mengimplementasikan, bisa melakukan apa yang telah ibu pelajari, apa yang telah ibu terangkan ke kalian tentang materi norma. Jadi dengan adanya materi norma ini, kita belajar tentang materi norma ini, ibu berharap kalian menjadi manusia yang seutuhnya. Loh, kok ibu manusia seutuhnya? Kan kita manusia. Ya, kita emang diciptakan tuh manusia, tapi kita harus memiliki hati perilaku manusia yang sesungguhnya. Seperti apa? Yaitu kita harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih taat lagi, yang lebih, pokoknya menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang bagus, yang unggul, yang selalu berorientasi itu memiliki kebahagiaan di masa depan. Jadi kita harus saling mengingatkan sesama teman. Nah, ada beberapa hal-hal yang harus kita perilaku, yang harus kita ajarkan, yang harus kita lakukan dari sekarang. Kenapa? Kalau kita melakukan dan melakukan kebiasaan ini, ibu akan percaya, ibu akan yakin bahwa kalian di masa depan akan menaati aturan, semua aturan norma yang ada di sini yang sudah tadi ibu sebutkan ya. Yang pertama, kalian harus selalu jujur. Jika kalian sudah menerapkan perilaku jujur terhadap diri sendiri, ibu yakin kalian itu
akan menjadi orang yang sukses. Kalian akan menjadi orang yang disenangi semua orang lain. Kalian akan menjadi orang yang disegani. Kalian akan menjadi orang yang disayangi, dicintai, dilindungi, dan dihormati oleh orang lain karena kalian telah menerapkan perilaku jujur, maka orang akan percaya. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian itu selalu memiliki rasa tanggung jawab. Jadi ketika kalian melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang membuat orang lain merugi atau diri kita merugi sendiri, itu kalian harus bertanggung jawab atas hal-hal yang telah kalian lakukan. Contohnya apa? Misalnya, saya tidak sengaja melakukan perbuatan yang tercela seperti apa. Aduh, saya lupa tadi nggak sholat asar. Nah, kita cepat-cepat sholat. Kita harus memohon taubat. Allah, maafin aku ya. Aku tadi lupa, aku tadi sibuk main. Yang kedua, contohnya, kita tidak sengaja menghancurkan barang orang lain. Semisalnya, Andre merobekkan buku, merobekkan kertas, atau mematahkan atau merusakkan barang yang punya Aulia. Anda harus minta maaf secara langsung. Aulia, aku minta maaf ya, tadi aku nggak sengaja. Nah, seperti itu. Hal-hal kecil yang kalian tanam, yang kalian sudah terapkan sedari dini ini, sedari kecil ini, walaupun kalian masih kelas 3, tapi Ibu berharap kalian menjadi sosok anak yang berbakti, yang sopan, yang baik, pokoknya yang soleh, yang soleha. Ibu cuma berharap kalian bisa menerapkan materi ini dengan sungguh-sungguh. Jika kalian menerapkan materi tentang norma ini di kehidupan sehari-hari dengan baik, dengan benar, dengan bersungguh-sungguh, dengan niat dan keikhlasan di hati kalian, Ibu jamin kalian akan hidup tenang, akan hidup tentram, akan hidup dengan bahagia selama di lingkungan rumah, selama di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Kalian akan menjalani kehidupan yang enak. Jadi kita tidak mempunyai rasa bersalah, tidak mempunyai rasa ketakutan di lingkungan masyarakat, tidak mempunyai rasa, aduh gimana ya, aku takut. Tidak, kalian akan merasa, wah, aku enak ya, aku nggak pernah melakukan kesalahan. Tapi Ibu yakin manusia itu tidak luput dari kesalahan. Jadi jika tahu manusia tidak terlibat oleh kesalahan dan selalu melakukan hal kesalahan sekecil apapun itu, kita harus sadar diri. Kita harus tanggung jawab dengan cara bertobat secepat mungkin, meminta maaf secepat mungkin, ya. Tidak usah ada gengsi-gengsian, tidak usah takut, aku nggak mau minta maaf, aku malu. Nggak boleh. Kalau kita salah, kita harus minta maaf. Oke? Oke. Nah, Ibu ingatkan kembali untuk mengerjakan tugas uji kompetensi yang ada di buku paket halaman 63 sampai 68. Ayo, tadi apa? Tulisnya jawabannya saja yang paling benar, yang paling tepat menurut kalian. Jadi Ibu berharap jika kalian tidak mengetahui jawabannya, itu ada di buku paket. Isinya ada semua di buku paket. Jadi Ibu berharap sebelum kalian mengerjakan, Ibu ingin kalian membuka buku lagi catatannya. Wah, ada di sini ya, di halaman segini. Nah, nanti baru kalian membaca apa yang paling benar jawabannya, tulis di bukunya masing-masing. Nanti Ibu akan periksa, Ibu akan nilai. Kalau ketahuan mencontek ke temannya, ayo apa? Mendapat norma apa? Ayo, norma agama masuk karena telah mencontek dan berbohong. Nanti dapat dosa. Norma kesusilaan karena berbohong. Oke. Jadi kita harus tetap menjadi siswa yang baik dan menaati aturan sekolah. Juga tadi tidak boleh mencontek kan? Iya, benar sekali. Nah, Ibu ingin kalian menjadi siswa yang cerdas, yang berperilaku jujur,
yang saling bisa mengingatkan kepada orang lain tentang kebaikan. Nah, ibu juga ingin mengucapkan minta maaf jika ibu ada salah-salah kata ya. Jika ibu terlalu keras dalam mengajarkan kepada kalian, ibu minta maaf. Sebelum kita menyudahi pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar keberkahan menyelimuti kita, agar ilmu yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Ayo KM, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingatkan untuk kembali mengerjakan tugas yang telah ibu berikan tadi. Oke, selamat, dadah. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Dadah.